Kami dari tim Brahmalendra SMK Negeri 1 Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Saya, Salsa Amelia sebagai pembicara pertama. Saya, Laurencia Clara Alverina Kusmadewi sebagai pembicara kedua. Dan saya, Desintia Putri Kurniahdayani sebagai pembicara ketiga. Saya, sebagai pembicara pertama dari tim afirmasi, sangat setuju dengan mosi yang menyatakan bahwasannya penggunaan smartphone harus dibatasi. Karena penggunaan smartphone yang tidak dibatasi dapat menyebabkan pengaruh buruk pada diri seseorang. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai penggunaan smartphone yang telah terakses oleh internet dan media sosial. Namun, sebelum kami mengungkapkan argumentasi, izinkan saya untuk menyampaikan definisi dari mosi mengenai penggunaan smartphone harus dibatasi. Menurut Morrison tahun 2020, smartphone adalah perangkat media elektronik dan dengan beragam fungsi dan kegunaan yang telah menjadi bagian integral dari gaya hidup, budaya, dan kehidupan masyarakat, dan digunakan dalam berbagai kesempatan. Sedangkan pengertian dari dibatasi yang memiliki kata dasar batas menurut KBBI adalah ketentuan yang tidak boleh dilampaui. Menurut Latif 2019, penggunaan smartphone untuk bermain game, akses media sosial, situs media online, menonton film, email, Facebook, Twitter, belanja online shop, YouTube, dan e-book dapat memberikan kesenangan tersendiri bagi penggunanya. Menurut Wahyudi 2020, kondisi ini dapat menjadi salah satu alasan mengapa smartphone terkadang sulit bahkan tanpa untuk berhenti. Wahyudi 2019 menyatakan penggunaan gadget dengan intensitas sedang berdurasi lebih dari 40 hingga 60 menit per hari dan intensitas penggunaan dalam sekali pakailah 2-3 kali per hari untuk setiap pemakaiannya. Penggunaan smartphone yang tidak dibatasi dapat menyebabkan pengaruh buruk baik bagi fisik, karakter, dan juga psikis seseorang. Dari fisik sendiri, penggunaan smartphone yang tidak dibatasi dapat menyebabkan computer vision syndrome atau CVS, yaitu adalah suatu gejala yang terjadi pada mata yang disebabkan oleh penggunaan komputer, tablet, smartphone, maupun alat elektronik lainnya dalam jangka waktu yang cukup lama. Durasi dan juga frekuensi penggunaan gadget merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keluhan CVS yang dialami remaja. Penelitian dari Ratore pada tahun 2017 menyebutkan bahwasanya mayoritas orang yang bekerja terlalu lama di depan gadget lebih dari 2 jam per hari akan mengalami gangguan dalam penglihatan. Penelitian dari Adrian dan teman-teman pada tahun 2018 menyatakan bahwasanya penggunaan gadget berlebihan menimbulkan kesehatan atau masalah bagi kesehatan. Lebih dari 90% dari pengguna gadget mengalami kelelahan yang berlebihan pada kesehatan mata. Contohnya saja seperti kesehatan mata yang menurun, kemudian penglihatan yang buram, kemudian mata yang cukup kering, dan juga mata yang mudah untuk lelah. Selanjutnya adalah pengaruh buruk penggunaan smartphone yang tidak dibatasi pada karakter seseorang, yaitu adanya bukti nyata mengenai peristiwa pembunuhan Frederica Maluega alias Oma Nona pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 1 dini hari waktu Indonesia bagian tengah di Minahasa Utara, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh cucunya sendiri dengan motif kehabisan uang untuk membeli kuota. Pelaku nekat mencuri uang penjualan kedai milik neneknya dan dengan kejam membunuh neneknya sendiri karena tindakan pencurian tersebut diketahui. Hal ini membuktikan bahwasannya penggunaan smartphone yang tidak dibatasi akan menyebabkan rusaknya karakter seseorang. Selain itu dapat menyebabkan seseorang menjadi introvert atau kurangnya kepekaan dalam pergaulan. Ketergantungan terhadap smartphone pada seseorang membuat mereka menganggap bahwa gadget itu adalah segalanya untuk mereka, yang akan membuat mereka gelisah apabila dipisahkan dengan smartphone tersebut. Sebagian besar waktu mereka habis untuk bermain smartphone, bukan berinteraksi secara sosial. Selain berpengaruh pada fisik dan juga karakter seseorang, penggunaan smartphone yang tidak dibatasi dapat berpengaruh pada psikis seseorang, yaitu gangguan tidur atau insomnia. Gangguan tidur atau insomnia di Indonesia pada tahun 2018 mencapai angka 10%, yang artinya 28 juta penduduk Indonesia dari 237 juta penduduk di Indonesia mengalami gangguan insomnia. Dari jurnal Dampak Remaja Pengguna Smartphone terhadap Perilaku Beribadah yang ditulis oleh Ratna Julia pada tahun 2018 menunjukkan bahwasannya remaja membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 8 jam sehari untuk menggunakan smartphone. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya fenomena smartphone addiction atau kecanduan smartphone, di mana penderita akan mengalami gejala rela mengorbankan apapun termasuk waktu tidur, yang akan berimplikasi pada kurangnya durasi tidur dan mengakibatkan terjadinya gangguan tidur atau insomnia. Selanjutnya adalah fenomena exhibition. Fenomena ini adalah kecenderungan seseorang untuk mempublikasikan bagian tubuhnya tanpa rasa malu kepada orang lain. Fenomena ini dapat kita lihat dari maraknya video yang ada di platform TikTok, di mana seseorang akan mempublikasi bagian pribadinya tanpa rasa malu demi like dan juga komen sebanyak-banyaknya. Dampak terakhir aspek psikis dari penggunaan smartphone yang tidak dibatasi adalah maraknya kasus bullying. Penggunaan smartphone yang tidak dibatasi akan membuat seseorang merasa bebas untuk memberikan komentar negatif bagi orang lain. Padahal komentar negatif ini termasuk ke dalam tindakan perundungan, yang dimana korban akan merasa kehilangan percaya diri, menutup diri dari dunia luar, dan korban akan berpotensi untuk menyakiti dirinya sendiri. Dari pemaparan tadi, kami tim afirmasi sangat mendukung mosi bahwasanya penggunaan smartphone harus dibatasi menimbang dari dampak negatif yang ditimbulkan dari aspek fisik, mental, dan karakter seseorang. Pembatasan penggunaan smartphone harus didukung oleh adanya kontrol orang tua dan edukasi bahaya penggunaan smartphone berlebihan dan tidak dibatasi. Selain itu, pembatasan penggunaan smartphone dapat dilakukan dengan mengalihkan waktu penggunaan smartphone untuk hal yang lebih bermanfaat, seperti bermain permainan tradisional, menggali potensi diri, dan juga menjalin relasi melalui kegiatan berorganisasi.